Oke bang, aku mau ngasih tutorial cara jalanin Node ZK Verify. Jadi pertama-tama kalian install dulu extension Talisman ini untuk walletnya ntar. Ini aku udah install ya. Jadi kalian ntar copy aja link yang aku kasih, buka, kemudian install di sini. Kalau udah kalian buka ini, dah biarin aja dulu begini, jangan diapa-apain. Kita langsung ke VPS kita. Oke, jadi hal pertama kalian install extension ini, kemudian kalian harus install Docker versi 27, Docker Compose, JQ sama SID. Jadi kalau misalnya kalian belum install, kalian bisa copy aja perintah yang atas ini, oke? Karena aku udah install jadi nggak perlu. Jadi setelah kalian jalanin program perintah ini, kalian pastiin lagi, ceknya satu-satu. Docker version, oke. Pastiin versinya 27 ya, yang terbaru. Kemudian Docker Compose version, oke, udah berhasil. Kemudian JQ version berhasil juga. Kemudian SID version. Jadi kalau misalnya kalian belum install ini, kalian bisa copy perintah yang ada di sini. Oke, kemudian kita lanjut ke perintah berikutnya. Paste aja yang ada di sini. New group docker. Kemudian kita disuruh ngecek apakah docker berhasil diinstal atau enggak. Docker PS berhasil ya. Jadi pastiin hasil resultnya itu seperti ini, ada container ID, image, komen. Nah ini kan karena aku udah pernah install, jadi nggak perlu aku install lagi. Ini abaikan aja karena aku udah jalanin Node Titan juga. Jadi pastiin ntar resultnya seperti ini kalau misalnya kalian baru install Docker, oke? Ada container, image, komen. Kita lanjut ke perintah berikutnya. Buat user baru, oke, enter. Kita delete dulu karena aku udah ada ini. Oke, kita kemudian sudo password. Nah, ini passwordnya kalian isi aja yang gampang-gampang ya. Jangan yang ribet-ribet, yang gampang diingat aja, nggak usah pakai karakter spesial atau apapun itu. Yang gampang aja. Oke. Kemudian copy lagi komen berikutnya. Enter. Oke. Beralih ke user verify. ZK verify. Masuk ke ini, copy aja. Kemudian CD, copy aja lagi nih. Nah, sebelum di sini kalian pastiin udah masuk ke user ini, kemudian kalian cek Docker Compose-nya. Cek lagi versi-versinya. Oke, udah berjalan Docker Compose, cek lagi Docker-nya. Karena kadang-kadang begitu masuk ke user ini Docker Compose-nya nggak terinstall, jadi pastiin lagi biar kalian bisa lanjut ke perintah berikutnya. Karena kalau ini nggak terinstall, kalian nggak bisa lanjut ke perintah berikutnya, pasti error. Kita cek lagi. Oke, berhasil ya. Jadi kita lanjut install filenya, git clone. Oke, masuk ke foldernya. Oke, kemudian lanjut ke perintah script ini, init. Oke. Nah, di sini perhatiin baik-baik. Kita pilih node, validator node nomor 2. Kemudian pilih nomor 1 testnet. Kemudian di sini kita do you want to choose yes, tekan 1 aja. Nah, ini kita masukin nama node kita aku bikin Mas Putra. Oke, kemudian enter. Di sini apakah mau import node key-nya? Nggak usah, kita pilih nomor 2, kita buat baru. Oke, kemudian tungguin sampai dia download image-nya. Oke, nah dia tanya lagi apakah mau import script parsing. Nggak usah, kita no, kita buat baru aja. Oke, nah ini file parsenya ntar, ini kalian copy lokasinya, ini copy dulu, kalian simpan ke sini, simpan aja di mana boleh. Oke, simpan. Kemudian kita jalanin node-nya. Oke, start aja.
validator node, testnet. Oke. Nah, ini udah berjalan, kita cek di docker logs-nya. Docker PS dulu buat ngecek. Nah, ini udah berjalan. Udah ada zk verify. Nah, kita cek logs-nya. Docker logs validator node. Seperti yang ada di sini ya. Nih. Jadi untuk ngecek ini docker logs validator node. Strip F ini untuk supaya berjalan terus menerus. Nah, ini udah berjalan. Oke, starting new tree. Tungguin aja, biarin aja. Nah, ini tandanya udah berhasil. Jadi langkah selanjutnya kita untuk connect ke Polkadot atau enggak ke wallet kita. Nah, ini kita biarin aja. Dia udah berjalan node-nya. Kita lanjut ke sini. Get started. Nah, ini kita buka aja lagi. Buka terminal baru. Ini biarin dulu, kita sambil perhatiin. Jadi kita nggak usah ganggu ini. Kita buka terminal baru dengan VPS yang sama. Oke, kita masuk. Kemudian kita ambil parsenya yang udah kita backup tadi. Ini script desainnya ini. Caranya cat copy list dir foldernya yang kita backup tadi, kemudian paste. Oke, kalian bakalan ketemu kayak begini. Ini detail wallet kalian, copy aja. Copy, kita taruh di sini. Nah, ini kita import ke ininya. Oke, kita masukin password dulu. Continue. I agree. Go to portfolio, kemudian setting. Kemudian kita tambah di sini add account dulu. New, import, masukin ke recovery parts. Klik ini Polkadot, masukin node, nama terserah ya, namanya apa ya, node Mas Putra misalnya. Ini kita masukin parsenya, import, oke. Nah, di sini kita disuruh connect wallet. Kita menambahkan jaringan baru di Polkadot ini, talisman ini. Jadi kita langsung aja ke setting. Terus cari network and tokens, kemudian manage networks, kemudian pilih Polkadot. Nah, di sini kalian tekan enable testnet, klik, kemudian cari zk verify. Nah, ini udah. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita disuruh ambil vouchernya biar bisa ngebin ke Polkadot, ke website Polkadot. Untuk apa? Untuk register blockchain baru. Nah, di sini ada tutorialnya. Mana ini? Bentar ya. Nah, ini kalian ambil voucher dulu. Bentar ya, aku ganti IP dulu. Aku ganti IP dulu. Soalnya tadi aku udah klaim. Bentar ya. Oke. Tungguin ya, bentar. Ambil voucher dulu. Oke, pindah ke jaringan baru. Kemudian kita ke portofolio, ambil addressnya. Pastiin address yang di sini sama dengan yang kita backup tadi. Belakangnya CMS5 sama ya. Jadi kita copy aja yang di sini. Copy, masuk ke vouchernya. Kemudian get. Oke, tungguin sampai berhasil. Oke, udah berhasil. Kemudian nah, kita masuk ke sini. Kita disuruh ngedaftarin node kita atau enggak ya, ngedaftarin node kita di Polkadot. Jadi caranya copy print di sini. Aku masukin ntar. Kalian buka aja linknya ntar ya. Masuk ke VPS kita. Oke.
Ini gara-gara aku apa namanya ganti jaringan, jadi aku harus masuk ke usernya lagi. Cara masuknya gampang. Dan enter, kemudian masuk ke direktorinya. Oke, jadi kita copy yang ada di sini. Nah, oh ya, ini kan mungkin bakalan bingung kalian. Jadi kalau misalnya kalian belum pernah klaim vouchernya, kalian nggak perlu ganti jaringan. Jadi yang terminal yang di sini nggak bakalan DC. Jadi untuk stop lock sini, kalian Ctrl C aja. Jadi bakalan ke stop sendiri dia. Oke. Jadi nggak perlu masuk ke user lagi, masuk ke dir folder lagi, karena sebagian orang kan banyak nggak tahu, banyak kurang paham. Jadi kita langsung aja jalanin perintahnya. Oke. Kemudian enter. Tungguin sampai selesai. Nih, tungguin sampai selesai. Kemudian kita disuruh input script parser kita. Oke, paste aja, kemudian enter. Nah, kemudian kita disuruh jalanin 2 kali. Copy lagi. Oke. Kemudian masukin lagi parsenya. Kemudian enter. Nah, pastiin kalian 2 kali jalanin perintah yang sama ini. Pastiin public key-nya ini berbeda sama yang pertama. Oke. Kita langsung buka website Polkadot-nya. Disuruh polkadot.js, kita buka, kita cari di Google. Oke, ini. Kemudian pilih app ini, apps ini. Perhatiin baik-baik ya. Oke, kemudian pilih wallet yang kita import tadi, Nord Saputra, oke. Nah, ini udah masuk. Kalian pergi ke sini. Ini pagar ini kalian ganti dengan RPC dari ZK Verify. Ini copy aja. Copy. Nah, kayak gini ya. Jadinya linknya kayak begini. Kemudian kalian enter agar masuk ke jaringan. Bentar, salah. Bentar ya. Kita ke developer dulu. Ini bentar, RPC-nya. Oh, ini RPC URL. Jadi kalian di sini di pagar ini kalian tambahin begini. Kemudian masukin ini. Nah, ini aku simpan aja, aku copy aja. Ntar di channel aku tambahin. Oke, kemudian masuk ke link ini, kemudian enter. Explorer, salah. Oke, kemudian enter. Nah, ini bakalan masuk ke jaringan testnet nih, ZKV testnet. Kita masuk ke developer sesuai dengan di sini, kemudian tekan extrinsic. Oke, kalau udah kita lanjut ke tutorialnya. Kita disuruh gabungin Babe Grandpa M Online. Ini sebenarnya gabungan dari ini. Apa namanya? Ini public key ini sama ini. Jadi ini pertama, ini kedua, baru ini ketiga lagi, balik lagi. Oke, kita langsung aja. Kita ke developer, perhatiin baik-baik ya. Developer, kemudian kita disuruh pilih session set key. Jadi pilih sini session, cari session, kemudian sini pilih set case. Nah, ini ada 3 kan, disuruh kan. Jadi kalian copy. Yang pertama itu ini public key yang pertama. Perhatiin baik-baik ya. Oke. Kemudian yang kedua, grandpa ini yang di bawah. Copy lagi. Oke. Nah, yang ketiga ini M online ini sama dengan yang pertama, copy lagi. Kemudian ini tekan 0x. Oke. Kemudian di using select yang atas ini, kalian pilih ini, pastiin sebelum kalian submit transaction, pastiin saldo voucher kalian udah masuk. Ini udah masuk ya.
Jadi kalian submit, tungguin, langsung submit. Oke, tungguin agak lama dia. Nah, kemudian approve. Oke, tungguin sampai berhasil. Nah, oke, udah berhasil. Kita lanjut ke perintah berikutnya. Perintah berikutnya kita disuruh masuk ke stacking. Jadi kita masuk ke stacking, developer, kemudian change state. Di sini pilih stacking. Kemudian ini scroll, cari ke bawah. Yang ada era stacker overview, yang ada belakangnya metadata. Oke, kemudian pilih akunnya. Kemudian tambah plus. Oke. Ini responnya kayak gini, sedangkan kita responnya kayak begini. Nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi kita balik lagi ke developer, ke extending, kemudian kita pilih stacking bound value. Stacking bound value. Oke. Ini kita masukin jumlah stacking kita. Misalnya aku 5 ya. 7 deh, 7. Kemudian kalian submit. Kemudian approve. Oke, udah berhasil. Kita lanjut ke perintah berikutnya. Nah, ini kita become validator. Jadi kita pastiin lagi di sini network stacking waiting. Oke. Kita lanjut ke register validator kita. Kalian buka developer lagi, kemudian pilih extending lagi, terus stacking validate. Oke, kita pilih stacking, kemudian cari validate paling bawah. Oke, commissionnya kita bikin sesuai yang ada di sini. Copy aja ya. Oke. Kemudian submit. Oke. Nah. Oke, udah berhasil submit. Lanjut ke conclusion. Jadi kita masuk lagi ke sama ini. Terus pilih stacking payout-nya. Stacking payout. Cari PP. Kita cek apakah sama belakangnya era. Cek, pastiin yang ini ya, payout. Kemudian ininya pilih. Kemudian ini masukin 1. Kemudian submit. Oke. Nah, udah berhasil, udah finish. Kita cek apakah ada punya kita ke waiting. Ini udah berhasil semua, jadi kita tinggal tunggu aja. Kita cek lagi node kita tadi apakah berjalan. Docker ps. Kemudian docker logs. Validator node. Berjalan ya, masih berjalan. Jadi kalian biarin aja, yang penting. Nah, selagi ininya masih online, masih up kayak gini, berarti masih berjalan. Jadi nextnya tinggal tunggu aja. Oke, mungkin cukup sekian tutorialnya. Kalau kalian bingung bisa kalian tanyain ke grup diskusi, kita sama-sama belajar. Oke, thank you.